Selamat malam pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut terjadi ledakan keras dari dalam gudang sebanyak 5 kali. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Ya, pertama ledakan dulu. Ya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu untuk memadamkan api sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini dari kita tadi menerima telepon dari Command Center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman, jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan, karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki, dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polda Kalteng bentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Ketua Ormas Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar pun tak terhindarkan antara Hercules Sutioso hingga mantan Panglima Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu,
Sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TBU. Kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan AINUS melaporkan. Sebuah supercar senilai miliaran rupiah terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil mewah tersebut menabrak sebuah sedan city car yang melaju searah di depannya. Supercar senilai miliaran rupiah ini terpaksa dievakuasi usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 697B. Bagian depan mobil terlihat rusak parah, sementara mobil yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil yang tertabrak terluka, sementara pengemudi supercar dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat supercar yang melaju di atas ketentuan dan kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah itu kemungkinan kurang antisipasi dan jarak amannya kurang sehingga ketika mengerem itu jarak amannya tidak terlampaui sehingga menabrak. Sebelumnya rombongan mobil supercar terekam CCTV melaju kencang di jalan tol dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. Saat di lokasi, sebuah mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lalu oleng dan baru berhenti setelah menabrak pagar pengaman di sisi kiri jalan tol. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari unit PJR 3 Polda Jatim.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis pelaku pencurian yang baru 3 hari bebas diamuk masa usai kedapatan mencuri laptop di sebuah kamar kos Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelaku yang hendak dievakuasi sempat memukul ketua RT menggunakan pompa sepeda. Rekaman video milik warga yang memperlihatkan seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan hingga menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri 1 unit laptop milik mahasiswa di dalam kos-kosan. Pelaku langsung diamankan polisi, namun naas saat diamankan pelaku sempat mengambil pompa ban yang berada di atas mobil dan melakukan pemukulan kepada warga. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala dan dagu. Saya mau amankan ke mobil patroli. Ya. Dia respek dapat pompa sepeda di atas mobil patroli. Langsung dia hantam. Oh, tapi saat dievakuasi atau diamankan sama polisi tidak diikat atau apa? Enggak diikat. Tersangka masuk di rumah korban, kemudian keluarga sama korban sehingga diamankan oleh warga. Setelah diamankan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Malate yang selanjutnya diamankan ke Polsek Malate untuk proses lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang anggota diduga polisi yang disandra massa mahasiswa saat unjuk rasa hari buruh akhirnya dibebaskan. Pembebasan sandra berlangsung tegang lantaran massa yang menduduki kampus Universitas Diponegoro sempat melempari batu ke arah polisi. Situasi mencekam terjadi saat ratusan anggota kepolisian gabungan mendatangi kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Aparat gabungan berupaya membebaskan rekan mereka, seorang anggota Intel yang disandra massa mahasiswa. Polisi nyaris terlibat bentrok dengan massa mahasiswa karena dipancing dengan lemparan batu. Namun setelah sempat tegang, polisi akhirnya dapat mengendalikan situasi. Kemudian setelah berkoordinasi dengan demonstran, akhirnya anggota Intel polisi yang disandra dapat dibebaskan. Disandranya anggota Intel lantaran massa mahasiswa meminta polisi agar rekan mereka yang ditahan polisi saat unjuk rasa segera dilepaskan. Saat Wali Kota Depok menjajaki program pendisiplinan ala militer untuk siswa nakal, Gubernur Jakarta tegas menyebut Jakarta punya kebijakan sendiri. iNews Malam akan segera kembali. Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih.